Wasani utawi kang kaping pindho iku nahogolihi pamane dawi syair. Faramma anjara simanun alaiha kama bayyantu bil fadanisya. Faramma anjara simanun. Muka semangsane lumaku. Lumaku itu maksudnya apa terjadi? Apa simanun muncul? Apa simanun lemu alaiha yang ngatasi nakoh, yang ngatasi unta. Kama bayyantu kaya oleh ngelepo sapa ingsun bil fadani kelawan gedung asya'a ing bera-bera endut campur damin. Jawabnya amartu ya. Jawabnya falamma anjara amartu bihar rijal liya'khudhuha wa nahnu nadhunnu alla tustada'a. Kama bayantu kaya oleh ngelepo sapa ingsun bil fadani kelawan gedung opo asya'a ing pira-pira endut campur damin. Yang kedua artinya yang di kolab yang tidak berguna, kolab yang tidak ada keindahannya, yaitu seperti kata-kata syair ini. Ketika muncul sifat gemuk pada onta betina itu ketika sudah gemuknya seperti apa? Seperti halnya saya melepo itu memberi lulu, menguliti lumpur campur damin itu saya lepo dengan saya lului dengan gedung. Mestinya tidak begitu. Muqtadul zahir adalah sebagaimana saya melepo gedung dengan bisyai al-fadana bisyai. Ini kebalik, bil fadani sya'a. Begitu. Ya sifu nyipati sapa syair naqatahu ing naqatan ing unta bisimani kelawan ngemu wal fadanu te manane fadan iku al qasur gedung wasya'u te manane sya iku adinu iku wasya'u te manane sya iku adinu endut al makhludu kan den campur bitibni kelawan damin. Wala suruti asali iku kama bayyantu bisya'il fadana. Iku kama bayyantu bisya'il fadana. Kaya oleh ngelepo sapa ingsun kelawan pira-pira endut campur damin al fadana ing gedung. Walesa lan ora iku fi hadal qalbi ing dalam qalb ikilah qalb apa makna latifun, makna kang indah, kang lembut itu makna yang indah. Jadi mestinya kama bayantu penyair menerangkan tentang sebuah onta, bercerita tentang onta bahwa onta betina itu sedang gemuk. Kemudian fadan itu artinya adalah gedung, siak artinya adalah lumpur yang dicampur dengan damin itu sisa-sisa daun daun padi ya. Asalnya atau muqtadad zahirnya adalah kama bayyantu bisya'il fadana. Tetapi enggak, di sini al fadana justru yang jadi jar majrur, asya jadi maf'ul. Nah, pembalikan di bait ini tidak ada misteri, tidak ada keindahan. Tidak ada makna yang lembut itu, tidak ada keindahan. Al-babu salisu te bab kang ping 3 iku al-musnad. Musnad itu bisa khabar, bisa fi'il baik majhul atau ma'lum. Aku lu sapa ingsun akharahu ngareaken sapa ge nazim ge musannif ing musnad anil musnad ilaihi saking musnad ilaihi li'annahu karena sutune musnad iku far'un panganu saking musnad ilaih
wa masugun lan den susun li ajlihi karena ararai musnad ilaih lan musnad ilaihi karena sedene musnad ilaihi ku mahkumun alaihi barang kang den hukumi apa yang ngatasi musnad ilaih wal musnadu utai musnad iku hukmun hukum wa tsani wa hal utai kang kaping pindho iku muakharun dan karyakan anil awali saking kang awal. Bab yang ketiga akan menerangkan musnad. Saya akan berbicara sebagai komentar. Pengarang Kiai Nazim menunda, membelakangkan, menyebut belakang tentang musnad daripada musnad ilaih. Musnad ilaih disebut lebih dulu. Kenapa? Karena musnad itu adalah cabang daripada musnad ilaih dan disusun demi musnad ilaih. Kenapa? Kok cabang? Karena musnad ilaih itu adalah sesuatu yang akan diberi hukum. Diberi hukum itu maksudnya dinilai. Zaidun qaimun. Zaidun itu akan dinilai. Ini dinilai apa? Dalam Zaidun qaimun dinilai berdiri. Zaidun alimun. Alimun itu adalah hukum. Terus Zaidun adalah mahkum alaih yang diberi hukum, yang diberi penilaian. Sedangkan musnad adalah hukum. Sedangkan yang kedua yaitu yang hukum itu pasti diakhirkan daripada yang pertama yang mahkum alaih. Jadi di pengadilan harus ada orang yang berperkara dulu, ada mudda'i, ada mudda'alaih, kemudian timbul vonis. Vonis itu hukum dari pengadilan. Enggak mungkin hukum lebih dulu sebelum mahkum alaihnya orang yang diadili itu hadir. Wal maqsudu tekan den sejo min hadzal baiti sangila bait iku bayanul ahwadil aridati martelakan pira-pira tingkah kang anjar teko lil musnad maring musnad min musnad min haitsu kaunuhu saking dinggon dan wilang-wilang apa kaunuhu ana musnad iku musnad dan musnad kal hadfi kaya buang musnad zikir nyebut musnad wa nahwi dzalika lan wairi dzalika lan salene mengkono-kono hadfi lan zikri. Tujuan musannif, tujuan pengarang nazam ini Jawharul Maknun itu menerangkan bab ini adalah untuk menerangkan kondisi-kondisi yang terjadi pada musnad. Ditinjau dari sisi bahwa musnad itu adalah sebagai musnad, bukan ditinjau yang lain. Seperti membuang musnad, menyebut musnad dan lain sebagainya. Qala dawu sebagai musnad yuhadzabu musnadun lima taqaddama dan buang apa musnad lima karena barang karena alasan taqaddama kang wis dingin apa ma lima karena barang wis dingin apa ma wal tazamu qarinatan li ulama wal tazamu lan majibakan sapa ahbulawa qarinatan qarinah li ulama darapun agin hauruan apa musnad. Para ahli balaghah di dalam membuang musnad itu harus mewajibkan harus ada indikasi-indikasi atau ada bukti-bukti, ada gejala bahwa yang dibuang itu adalah musnad. Apa tujuannya? Harus ada qarinah agar diketahui bahwa yang musnad ini kalimat ini ini. Aku lu dah sapa ingsun ya talagu gumantung bil musnad dikral musnad abahasun pembahasan al awalu te pembahasan kang awal iku fi hadfihi dalam buang musnad wa yakunu dan ana apa hadfu iku linukatil madiyati karena ana pira-pira faedah kang wis kliwat fi hadfil musnad ilaihi dalam musnad ilaih yang berkaitan dengan musnad. Ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan musnad. Pembahasan yang pertama adalah akan membahas tentang membuang musnad. Artinya musnad tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Ada ya alasannya karena alasan-alasan, faidah-faidah, rahasia-rahasia yang sudah diterangkan di dalam membuang musnad ilaih. Dalam masalah membuang musnad ilaih. Faminha monggo iku setengah saking nukat al-ihtirazu utawi gawe pengrokso gawe menghindar anil abasri saking amang-amangan al-ityani tegese nekane bima kelan barang la faidata kang ora ono faidah iku maujud fi dalem ma
lil ilmi karena maklum karena waruh bi kalan musnad. Nau zaidun umpama dapat zaidun fi jawab man qamah in dalam jawab pertanyaan mang qamah uti sapa iku qamah ngadeg sapa man. Di antara faedah-faedah kenapa musnad itu dibuang tidak disebutkan ialah di antaranya adalah menghindari daripada iseng. Jadi agar benar-benar berkualitas suatu pembicaraan itu tidak ada unsur iseng, maka harus dibuang. Apa iseng itu? Iseng itu adalah membuat sesuatu yang tidak ada faedahnya, buang-buang waktu, pemborosan. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum musnadnya sudah maklum. Contoh adalah Zaidun. Ada pertanyaan man qoma, siapa yang tadi berdiri? Siapa yang sudah berdiri? Maka jawabannya cukup Zaidun. Jangan komanya disebut lagi qoma Zaidun, enggak usah, sebab dari pertanyaan itu adalah qarinah yang menunjukkan bahwa Zaidun itu adalah fa'ilnya qoma. Jadi enggak usah nyebut qoma. Wa qawlihi Anda syair amma yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni ghayyarun biha laghribu. Aman uti sapane wong iku yaku ana sapa man iku amsa tetep bil madinati iku dalam negara Madinah apa rahluhu panggonane man fa inni mongko ingsun wa ghayyarun lan jaran ghayyar biandal Madinah iku laghuribun yaktini asing. Ar-rahlu temane rahlu iku al manzilu umah atau tempat tinggal. Wal ma'walan panggonan ngungsi. Wa ghayyarun utalafat ghayyarun iku ismu farosin jenenge jaran. Di syairi kada syair. Wa di syair ku dhabi ibnul harsi dhabi bin hars. Fal musnadu mongko tawi barang kang den sendhiaken lafat kang den sendhiaken ila ghayarin yang ghayyar iku mahdzufun den buang idzalalati khabari ma qarana ala nuduakan khabari barang kebelahu kan tetep nuzurnya ghayyarun alaihi ngatasi mahdzuf. Walidu yakil maqam lan qarana rupeki maqam bisa babit tawajjuhi kalan sebab romongso sedih wal ikhtisari lan ngringkes wal hifdzil wazni lan karena ngrokso wazan kok kepanjangan ini ya.